Teman-teman sekalian, satu kali di Sudan ada kejadian. Ada seorang syekh ditanya, yang mana ketika itu dalam sebuah majelis, syekh bercerita bahwa dulu ketika beliau bertalaqi di masjid di syekh di Sudan, di Saudi, beliau dari Sudan kemudian belajar di Saudi, kembali lagi ke Sudan mengajar. Suatu ketika ada majelis, setelah majelis dibuka forum bertanya jawab. Ketika forum tanya jawab di sebuah majelis di Arab Saudi, di sebelah kanan bertanya, "Ya Syekh, apa amalan yang harus saya lakukan? Saya ini sudah banyak sekali meminta pada Allah, beramal dengan amalan, tapi Allah belum kabulkan permintaan saya, belum kabulkan keinginan saya." Kata Syekh, "Apa keinginanmu?" Kata dia, "Syekh, saya punya banyak utang, saya mau utang-utang saya dilunaskan." Baik, berdiri orang yang kedua, lalu kemudian dia mengatakan, "Ya Syekh, saya minta amalan. Apa amalan yang kemudian bisa membuat saya cepat dapat anak, punya anak?" Baik, yang ketiga berdiri, "Ya Syekh, saya ini sudah melamar beberapa kantor, beberapa perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan swasta, yang negeri maupun swasta, saya sudah lamar dan saya sulit dapat pekerjaan. Dapat pekerjaan tapi pekerjaannya gajinya sedikit Syekh. Saya mau pekerjaan saya mendatangkan banyak gaji, mendatangkan banyak rezeki untuk saya Syekh. Apa amalannya?" Terdiam Syekh, lalu kemudian mengatakan satu jawaban. Mereka mengira masing-masing diberikan jawaban. Yang pertama, kamu amalan ini. Yang kedua, kamu amalan ini. Yang ketiga, kamu amalan ini. Tidak, saudara-saudara. Syekh lalu mengatakan, "Aktsiru minal istighfar. Faksiru minal istighfar." Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, saudara sekalian. Banyak-banyak kalian semua beristighfar. Banyak-banyak kalian semua beristighfar. 3 bulan lagi, saudara sekalian, kajian di tempat itu, tempat yang sama, datang semua itu. Ketika forum tanya jawab, berdiri yang pertama dan dia mengatakan, "Ya Syekh, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Syekh. Nasihatmu saya amalkan dan hari ini saya sudah lunas utang-utang saya. Hanya 2 bulan saya amalkan, lunas semua utang-utang saya. Allah berikan saya pekerjaan yang bagus, Allah berikan saya rezeki, saya diberikan warisan, lunas semua utang-utang saya." Masya Allah, iya, serius ini. Lalu berkata yang kedua, "Ya Syekh, terima kasih banyak. Setelah 14 tahun istri saya hamil. Dengan banyak beristighfar, 1 bulan saya beristighfar Syekh, bulan kedua saya rutin istighfar terus, kemana-mana istighfar. Bahkan inilah zikir yang paling banyak saya baca. Kemana saya istighfar. Karena saya mengamalkan amalan dari Syekh." Kata Syekh kan, banyak-banyak kalian, aksiru minal istighfar. Lalu kemudian yang ketiga, mengangkat tangan mengatakan, "Syekh, terima kasih banyak. Sekarang pekerjaan saya bisa menghidupi saya dan saya sekarang sudah punya rumah, punya mobil dari gaji saya Syekh. 1 bulan saya amalkan dan saya dapatkan." Kata Syekh lalu menjelaskan, "Dzalika qaulullahi azza wa jal." Kata Syekh, itulah perkataan Allah azza wa jal. Saya hanya memberikan kepada kalian sesuai yang diarahkan oleh Allah azza wa jal. Min qaulihi azza wa jal fi surati Nuh, seperti yang dikatakan Allah azza wa jal dalam firman-Nya dalam surah Nuh. Kata Allah, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin waj'ala lakum jannatin waj'ala lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Kata Syekh, ayat dalam surah Nuh. Kenapa bisa istighfar mendatangkan rezeki, melunasi utang-utang, memberikan orang jodoh, memberikan orang anak? Kenapa? Karena ada ayatnya, saudara sekalian. Itulah hebatnya istighfar. Dia bukan hanya sekedar zikir untuk mengampuni dosa, tetapi dia zikir bisa mendatangkan rezeki, mendatangkan jodoh, mendatangkan anak. Ayatnya di mana, Ustaz? Dalam surah Nuh. Kata Nuh kepada kaumnya, dan ini firman Allah, "Faqultu," maka aku katakan kepada kalian, "Istaghfiru rabbakum." Banyaklah kalian beristighfar, minta ampun pada Tuhan kalian Allah. Satu, apa manfaatnya? Innahu kana ghaffara. Sungguh Allah itu mengampuni dosa-dosa kalian. Satu, manfaat istighfar, diampuni dosa. Lalu apa Ustaz? Innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah curahkan dari langit rezekinya untuk kalian. Terjawab penanya nomor 1.
Apa mintanya? Dia minta dilunasi hutang-hutangnya. Allah bukakan pintu langit, Allah berikan rezeki dari berbagai arah, dari warisan, dari pekerjaan, dari pemberian orang, lunas. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah buka pintu langit, Allah curahkan rezeki. Gara-gara apa? Istighfar. Terus Ustaz, yang punya anak bagaimana? Masih lanjut ayatnya. Wa yumdidakum, dan Allah karuniakan pada kalian, Allah berikan pada kalian bi amwal, dengan harta. Terjawab penanya nomor 3. Yang tadi bilangnya tidak punya rezeki, tidak punya pekerjaan yang baik, minta pekerjaan yang baik, diberikan oleh Allah. Yumdidakum bi amwal, Allah perbanyak harta kalian. Gara-gara apa? Istighfar. Maka yang pertama, diampuni dosa-dosa. Yang kedua, dibukakan pintu langit untuk diselesaikan masalah, dicurahkan rahmat, dicurahkan rezeki dari Allah. Dibukakan pintu langit yang kedua. Yang ketiga, saudara sekalian, dikayakan hartanya, dikayakan rezekinya. Penanya nomor 3, wabanin. Penanya yang ketiga tadi. Penanya yang kedua, wabanin, dan Allah akan mengaruniakan padamu anak. Dan anak itu tidak mungkin ada kalau tidak ada ibunya. Maka jomblo juga banyak istighfar. Kalian kalau mau cepat menikah, banyak istighfar. Yang akhwat mau cepat dapat jodoh yang soleh, banyak istighfar. Mau cepat jodoh yang soleh, banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu juga yang belum punya anak, saudara sekalian. Berapa puluh tahun pun, saat saya 10 tahun, 20 tahun, gak masalah. Zakaria ratusan tahun, saudara sekalian, baru dapat anak. Jangan khawatir, tidak ada yang mustahil. Ustaz, saya sudah tua. Zakaria juga sudah tua dulu, sudah beruban. Zakaria sama. Maka beristighfar pada Allah.